Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, apa kabar semua? Ya, kita mengharapkan ya saudara dan saudari semua, umat-umat Tuhan semua tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua sehat-sehat, ya itulah kehendak dan kerinduan hati kita ya untuk semua kita ya. Nah, jadi saudara dan saudari, kita bersyukur, kita merasa berbangga oleh karena kita masih punya kesempatan untuk dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya dengan kesempatan yang ada yang diberikan kepada kita. Nah, oleh itu saudara dan saudari, bagi meneruskan daripada renungan kita pada pagi hari ini, saya rindu membawa kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik kepada kami. Segala pekerjaan, perbuatan Tuhan bahkan tidak dapat kami selami sebaik-baiknya. Jadi banyak perkara yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, ya perkara yang di luar kemampuan kami untuk memahaminya. Tetapi ternyata bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat baik. Nah, terima kasih Bapa atas kesempatan ini, dan ini pun kami percaya dan sangat yakin hanya oleh karena dan kebaikan Tuhan kami masih punya kesempatan, kami masih punya hidup, dan sehingga kami dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya pimpinan-Mu terhadap kami, sehingga ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Engkau berbicara, dan Tuhan kami percaya bahwa Engkau selalu punya maksud di dalam kehidupan setiap pribadi kami, dan Tuhan selalu punya cara untuk memberkati, untuk mengadakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara dan saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita merenungkan satu perkara ya, bukan yang luar biasa, tetapi hal yang biasa kita dengar. Ya, hal yang memang selalu kita dengar, tetapi harus kita mendengar. Nah, jadi saya percaya bahwa kita sangat biasa dengan apa yang dikatakan sebagai janji ya. Nah, jadi di dunia ini kadang-kadang kita menemukan ada orang suka berjanji, ada orang mengharapkan janji, ada orang yang ingkar janji, ada orang yang sudah benci dengan janji-janji ya, karena pengalaman-pengalaman tertentu mungkin ya, ada yang yang trauma dengan janji. Ya, tetapi pada pagi hari ini saudara, saya tidak mengongsikan ataupun tidak membawa kita melihat janji-janji manusia yang di dalam dunia ini ya, karena sememangnya ya jujur saja bahwa manusia ini susah untuk diharap ya, untuk di dalam berjanji ya, walaupun bukan semua tetapi ya kebanyakan ya sukar kita untuk mempercayai sesama manusia ini ya. Berjanji hari ini, mungkin nanti sore lain ceritanya, mungkin esok pagi cerita lain pula. Nah, itulah hakikatnya manusia berjanji. Nah, namun janji yang ingin saya kongsikan dengan kita di sini, saudara dan saudari semua, adalah janji yang terindah. Ya, ini janji yang paling indah. Nah, jadi saya bukan hanya untuk menyatakan ini janji yang terindah begitu saja, tetapi janji yang terindah. Jadi saya punya alasan
untuk menyatakan kenapa itu janji yang terindah. Jadi nampaknya seperti saya mempunyai bukti untuk dikatakan tentang janji ini. Jadi saudara dan saudari, untuk itu saya ingin membawa kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7. Kita membaca ayat yang ke-14. Jadi begini bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara dan saudari, ini adalah satu kalau bahasa Alkitabnya itu nubuat yang 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini berarti janji sebab itu belum berlaku ketika Yesaya menyatakannya. Jadi dia keluar sebagai bentuk janji Jadi janji ini bahasa Alkitabnya itu mengatakan sesuatu yang akan berlaku di depan itu, istilahnya nubuat tetapi di sini kita melihat ini sebagai suatu janji Tuhan pada satu ketika dulu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, jadi kalau dihitung dari masa kita sudah dari kelahiran saja sudah 2000 lebih tahun Nah, jadi kalau sampai kepada di zamannya Yesaya ini sekarang sudah 2021, tambah 700 tahun. Nah, jadi berapa itu sudah? Mau dekat 3000 tahun sudah. Nah, jadi 700 tahun itu hal itu tergenapi. Nah, jadi penggenapannya kalau kita melihat sangat persis kita boleh melihat hal itu di dalam kitab Matius ataupun Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 itu kita boleh melihat di sana. Jadi berbunyi begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, rupanya saudara, itu yang dimaksudkan dengan perkataan Immanuel. Mungkin kita bertanya-tanya apa artinya Immanuel sehingga dia harus dinamakan Immanuel. Di dalam pertama kali janji itu disebutkan. Nah, jadi Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, jadi saudara dan saudari, disinilah terletaknya indahnya janji itu. Nah, mungkin kita pernah mendengar siapapun berjanji dengan kita, tetapi saudara dan saudari, tidak ada orang yang pernah mempunyai janji yang seindah ini. Allah menyertai kita. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Hal yang tidak pernah berlaku di dalam kehidupan semua manusia. Kalau kita melihat dari sejarah Alkitab, tidak semua orang yang mengalami penyertaan Tuhan, yang mengalami kehidupan yang dekat dengan Tuhan itu secara pribadi, tidak semua orang. Nah, jadi di dalam diri Kristus Yesus, itulah yang dijanjikan itu, yang dinamakan Immanuel. Nah, di dalam Yesus Kristus, nah, janji itu adalah penyertaan Allah. Bermakna, saudara dan saudari, Allah turun ke bumi di dalam diri Yesus. Nah, datang untuk saya dan saudara. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak akan membahas bagaimana penyertaannya itu.
ya, karena akan menjadi panjang ceritanya nanti ya. Tetapi pada pagi hari ini saudara dan saudari, saya mau memberi satu konfirmasi terhadap janji Tuhan yang terindah untuk semua orang. Nah, janji ini sebenarnya adalah milik semua orang. Janji penyertaan Tuhan terhadap kita. Nah, jadi kalau kita ingin melihat apakah intisari daripada semua janji-janji itu, bagaimana kita dapat memilikinya, semuanya itu ada di dalam Alkitab, dijelaskan dengan sangat sempurna. Ya, jadi saudara dan saudari, itu sebabnya pada pagi hari ini saya hanya memulai bahwa janji yang pernah dikatakan, yang pernah diucapkan oleh Yesaya, ya, karena Tuhan sendiri menyatakannya melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, dan digenapi ya di dalam kelahirannya. Nah, itu yang kita baca di dalam 1 Matius tadi itu. Nah, jadi saudara dan saudari, ya, cerita saya mungkin tidak terlalu indah, tetapi apa yang lebih indah pada pagi hari ini saudara dan saudari semua, apakah kita sudah menerima janji yang indah ini? Yang walaupun saya percaya dan yakin bahwa ini diberikan untuk semua orang, tetapi hal yang saya tidak pasti adalah apakah semua kita sudah memiliki janji ini yang walaupun sudah digenapi 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus. Itu adalah hal yang saya belum pasti. Apakah semua kita sudah menerima janji itu? Apakah semua kita sudah memiliki janji itu? Apakah di dalam kita sudah digenapi? Nah, saudara dan saudari, ini lebih penting. Ya, ini yang lebih mempunyai makna yang terbesar di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena janji itu adalah janji untuk kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, bagaimana dengan kamu secara pribadi? Apakah Yesus itu sudah ada di dalam hidupmu? Apakah sungguh Yesus itu sudah lahir di dalam diri kamu? Apakah janji ini sudah memang bukan saja hidup, tetapi dia menjadi kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan itu, karya Tuhan itu sudah berlaku di dalam diri kita. Nah, itu yang terpenting saudara. Dan apalagi kalau saya mengingat bahwa sekarang ini sudah bulan November, menjelang Natal yang beberapa minggu saja lagi. Ya, jadi saudara dan saudari, itulah yang akan memaknai Natal. Itulah yang sebenarnya merupakan perkara utama di dalam kita merayakan Natal. Jadi bukan hanya sebagai satu keramaian, tetapi memaknai keramaian itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Itu adalah hal yang sangat penting. Nah, jadi merayakan Natal itu bukan hanya satu untuk bertemu dengan keluarga, untuk kita dapat hanya bersukaria seperti mana perayaan-perayaan lain yang kita rayakan untuk bersukaria, tetapi sebenarnya ini adalah satu yang kita katakan bahwa bersukaria di dalam satu kemenangan kita terhadap janji Tuhan yang sudah digenapinya. Nah, dan terlebih daripada itu, untuk menjadikan janji itu yang lebih berarti, kita sudah memilikinya. Jadi jangan merayakan hanya karena itu janji, tetapi kita tidak memiliki janji itu. Janji itu belum tergenapi di dalam diri kita secara pribadi, saudara. Ya, mungkin kita boleh bersuka cita, tetapi kita tidak mempunyai makna daripada sukacita itu. Nah, jadi saudara dan saudari, biarlah Natal kita pada tahun ini untuk semua kita yang ada di mana-mana. Jadi saudara dan saudari, teman-teman, ya, bagaimana di dalam hidupmu secara pribadi?
Sudahkah janji itu tuntas, ataupun sudahkah janji itu berlaku, digenapi di dalam kehidupan kita secara pribadi? Nah, saudara dan saudari, sebelum Natal tiba, ya mari kita renungkan hal ini. Mari kita melihat supaya Natal kita pada tahun ini lebih berarti, bahwa kita merayakan karena janji Tuhan itu tergenapi di dalam diri kita, bahwa hidup kita adalah hidup untuk Kristus dan hidup karena Kristus. Nah, jadi saudara dan saudari, kalau belum, Kristus itu ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, saudara dan saudari semua, jangan sampai kita terlepas. Ataupun ada satu perkara yang lebih mengerikan. Kalau pada suatu ketika kita sudah mengecapi segala berkat dan kebaikan Tuhan, dan sekarang kita mau menjauh, kita mau menghindarkan diri, kita mau melupakan kebaikan Tuhan, kita lebih bersukacita dengan dunia sekarang ini, saudara. Baik diri kita, baik anak-anak kita, saudara dan saudari semua. Jangan tinggal diam, menangislah di hadapan Tuhan. Terimalah janji ini bagimu. Kembalilah, bawalah seisi keluarga kita untuk kembali kepada Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, sampai di sini dulu perkongsian saya untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, ya sekali lagi saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini kami dapat melihat bahwa kebenaran itu sudah nyata, bahwa sebelum hal itu berlaku, Tuhan sudah menyebutnya 700 tahun sebelum hal itu berlaku, dan Engkau sudah menggenapi semua itu, dan Tuhan sudah menyempurnakan tujuan kedatangan-Mu di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, terlebih pada bulan yang mendatang ini, semua orang yang percaya, kami semua menyambut Natal. Tuhan, kami tidak ingin bahwa kami hanya menyambut itu sebagai satu perayaan yang mana kami boleh berlibur, bercuti, yang mana kami hanya boleh bertemu dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan keluarga. Tetapi yang lebih bermakna, supaya kami semua, baik sahabat-sahabat kami, baik teman-teman keluarga kami, supaya masing-masing kami mempunyai makna yang lebih dalam, bahwa Kristus yang adalah janji yang terindah itu ada di dalam kehidupan setiap ahli keluarga, setiap pribadi, untuk semua orang. Nah, Tuhan, ini doa kami Bapa. Dan Tuhan, biar pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami sebelum Natal itu datang, supaya kami punya waktu untuk merenungkan di dalam diri kami. Sudahkah Kristus itu lahir dalam hidup kami secara pribadi? Nah, Tuhan, ampuni kami kalaupun mungkin pada suatu ketika hal itu pernah berlaku dalam hidup kami. Mungkin karena dunia, mungkin karena banyak perkara, kami sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Kami sudah mulai goyah iman kami. Kami sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kami sudah mulai lupa akan janji Tuhan. Ampuni kami Bapa, biar pada pagi hari ini Tuhan Engkau pimpin kami kembali kepada jalan-Mu. Biar Natal pada tahun ini sesungguhnya Tuhan akan membawa satu arti yang lebih baru di dalam kehidupan kami, yang akan membuat iman kami jauh lebih sempurna, yang membuatkan kepercayaan kami menjadi semakin berarti di dalam diri kami, karena Kristus lahir di dalam hati dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu, dan selamat beraktivitas untuk kita semua, selamat melakukan tanggung jawab kita, pelayanan kita bersama dimanapun kita berada. Jadi kita percaya dan kita berdoa, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.